adanya AMP terus-terus gitu kayak memberikan aku satu kesempatan untuk terus ngomongin tentang mimpi, terus ngomongin tentang apa ya, mini-mini excitement yang menurutku tuh penting banget. Karena ada conversation tentang itu, aku juga jadi excited sama apa yang kulakukan di hidupku gitu. Jadi mau orang bilang apa, mau dikatain ini itu, AMP begini, AMP begitu, AMP begini, AMP begitu gitu. Tapi AMP bikin aku jadi selalu bisa semangat cuman gara-gara Red karyanya makin bagus loh. Jadi top 3 loh gitu. I can celebrate those gitu loh, dan menurutku itu membuat aku ya jadi kembali ke apa ya, ke amateur mindset gitu loh, bahwa your little win is heartwarming gitu. Hai, selamat datang kembali di AMP Common Room bersama aku Atreyu, dan di episode 5 kali ini aku sudah bersama dengan biang onarnya AMP. Biang onar? Sebenarnya kenapa dibilang biang onar? Itu karena episode kali ini kita akan ngomongin tentang keputusan besar, tentang apa ya, perubahan jalur, pivoting moment lah gitu dalam hidup, dan menurutku butuh nyali untuk melakukan itu, dan biasanya anak-anak yang punya nyali suka bikin onar gitu. In a very good loving way lah. Jadi kali ini ada Wede Willy dari AMP 3, ada Abang Ardo dari AMP 5, ada Nona Aro dari AMP 13, dan ada Tusita Manggalani dari AMP 12 gitu. Dan karena hari ini kita akan ngomongin tentang keimanan dan tentang segala kekuatan batin dan segala macam, timnya documentary yang salah satunya adalah beliau itu memberikan kami makanan-makanan yang kami nggak tahu level pedesnya berapa. Jadi inilah yang terjadi jika tim kamu diisi oleh orang-orang yang senangnya prank. Baik, kita mulai saja. Let's go. Kawan-kawan ready? Ready! Let's go! Ready. Alright. Let's go! Ready. Menurut kalian, keberanian tuh sebenarnya muncul setelah ada keyakinan atau malah karena nggak ada pilihan? Muncul setelah ada keyakinan sih kalau menurut aku. Karena kayak yakin dulu nih, misalkan dihadapin masalah. Terus contohnya pas di Arolah, beberapa kan ada masalah-masalah lah, challenges dan lain-lain. Itu pas ngeliat masalahnya baru yang kayak, ini mah gue bisa. Di situ barulah keberanian muncul, dan cobain aja dulu. Kalau menurut aku gitu sih. Bukan masalah no way out or anything, just do it. Kalau aku Menarik. justru keberanian itu muncul kalau udah mulai dulu. Oke. Jadi pas udah mulai, keyakinan sama keberanian tuh muncul. Kalau aku gitu sama kayak Red, berani. Ya, waktu nggak tahu, bahkan nggak tahu harus milih yang Betul, mana gitu. nggak ada pilihan dan gitu bahkan kan, ya. sebenarnya belum yakin lah, nggak tahu gimana harus Betul, caranya ya. yakin. Betul. Ya udah berani buat coba dulu. Betul. Kalau buat aku keberanian kayak gitu. Oke, berarti aku sama kayak Tusita, karena menurutku keberanian itu muncul gitu kita udah have nothing to lose. Karena udah segala resiko gue ambil lah gitu. Jadi keyakinan buatku tuh adalah sesuatu yang sangat abstrak. Tapi keberanian itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan kapan aja lah. Ya, agree to disagree. Next question. Dalam perjalanan gitu kan, tiap-tiap orang tuh pasti ragu, atau tiap kali kalian mengambil satu keputusan besar, misalnya kayak ambil art setelah kuliah ekonomi, memutuskan untuk drop out dari kampus. Iya. Itu kan adalah sebuah keputusan yang diambil dengan apa ya? Dengan mungkin perhitungan yang ujungnya nggak ada, gitu. Jadi mau dihitung-hitung nggak bakalan ada, nggak ketemu nih, gitu. Dan tentunya di saat-saat pengambilan keputusan itu adalah pasti keraguan kan. Itu apa sih yang kalian bilang ke diri kalian saat kalian mengambil keputusan yang apa ya, nikungnya jauh nih gitu, beloknya tuh tajam gitu. Karena kalau menurut aku sih, kalau aku kayak akan lebih nyesel kalau aku nggak nyoba gitu loh. Sebenarnya salah satu yang nguatin aku waktu itu Kak Atre sendiri yang ngomong ke aku. Aku ingat sama beberapa. Tapi kan itu aku yang ngomong, Pak. Ini yang kamu ngomong ke diri Iya, tapi sendiri pas lagi di kamar gitu, lagi nangis, terus kayak aduh, ini Kak Atri ngomongnya gini lagi. Enggak, justru betul. Kak Atre sangat membantu aku waktu itu justru.
Jadi kalau aku sih nggak ada yang spesifik ngomong ke diri sendiri gimana, aku hanya kayak ini deh, emang ini jalannya dan emang kayak ini wishku sebenarnya, doaku dari awal mungkin maunya seperti ini dan emang dikasih mungkin jalannya seperti ini yang kita nggak tahu di depannya akan seperti apa kan. Jadi ya udah aku coba jalanin dan intinya sih aku ngeyakinin diriku sendiri. Yang penting apapun yang terjadi jangan sampai nyesel aja. Iya, Kalau aku gitu. sama, setuju juga sama Pak Wet karena dari kecil kan emang udah sebenarnya udahlah tahu pengen jadi ini, pengen jadi itu, bla bla udah tahu tuh. Cuma kan emang nggak tahu caranya lah dan lain-lain. Jadi yang dari dulu aku punya adalah cuman keyakinan diri sendiri kalau misalkan gue bisa. Cuman caranya gimana tuh gak tahu lah. Kelihatannya sebenarnya dari sekolah manajemen, aku dulu bahkan sekolah IPA tuh sekolah manajemen tuh tiba-tiba jadi seorang seniman gitu ya dulunya, apalagi HR gitu kan kayak belok terus. Iya belok terus. Banyak. Nah itu tuh jadi seorang seniman tuh menurut aku adalah keputusan yang sangat tepat lah, karena dari dulu yang aku bilang ke diriku juga yang kayak lah kan lu pengen dari dulu, kalau misalkan lu takut nyesel lu ntar kayak gitu. Jadi itu sih mantra yang selalu aku adalah pas malam-malam kayak gitu. Iya. Kalau gitu. Kalau aku setuju nih sama Kak Weda sama Ada. Tuh kalau ngambil keputusan yang ada ragunya gitu pasti nanya, kalau lu ngambil yang ini lu bakal nyesel atau enggak? Nah, kalau misalnya aku nyesel ya berarti ya maupun takut, walaupun takut dan ragu, aku bakal ngambil keputusan itu. Nah, selama ngejalaninnya supaya yang ngadepin keraguannya lah, cuman bilang tenang aja, bentar lagi kok gitu. Aku cuma ngomong kayak gitu sih. Bentar lagi ada kok, waktunya gitu ya. bentar lagi beres nih. Misalnya Red gitu, kamu kan sebenarnya adalah salah satu orang yang sempat menjalani kehidupan di mana keputusan yang kamu ambil itu adalah keputusan yang ambil yang paling aman deh gitu. Apa yang membuat kamu akhirnya banting setir ke pengambilan keputusan yang lebih into the unknown gitu loh? Iya, jadi karena aku dari kuliah, dari mulai lulus kuliah itu kan udah bikin PH sendiri, udah syuting, udah mana-mana. Sebenarnya karena udah bangunnya cukup stabil dan jadinya safe yang Kak Atre bilang. Cuma justru karena itu aku udah coba berbagai macam job desk, berbagai macam mata pencaharian yang benar-benar bikin aku stabil. Tapi aku merasa di hidup ini jadi jalanin aja, jadi rasanya ngambang gitu. Nggak ada sesuatu yang aku kejar, nggak ada sesuatu yang aku mimpikan. Iya, jadi autopilot. Dan kalau diingat-ingat lagi, aku sampai ada di satu poin, wah ini udah stabil, apa gue tinggalin gambar ya? Apa gue udahlah, mimpi kayaknya nggak realistis deh. Tapi pas udah nyoba kayak gitu, malah ujung-ujungnya breakdown sendiri, kayaknya nggak bisa deh. Udah sampai nggak bisa gambar pun tetap pengen gambar, tetap selalu ada keinginannya buat wah ini harus diterobos deh gitu. Sebelum kalian masuk AMP, kalian tuh udah pede sama apa yang kalian bikin gak sih? Karena gini, aku percaya banget bahwa we gonna influence each other, dan high performative people itu influence other people to be performance lah gitu, highly performance people gitu. Dan aku sebenarnya cukup self aware kalau aku tuh overachiever, misalnya gitu. Nah, sebelum ikut AMP, sebenarnya kalian tuh adalah anak-anak yang kayak gitu nggak sih? Apakah kalian tuh beneran tipe yang gua hajar aja dulu gitu. Jadi pas ketemu aku, kita jadi saling oh ya ketemu nih gitu sama-sama anak-anak yang kayak begini gitu. Atau sebenarnya muncul setelah masuk AMP? Baru muncul setelah masuk AMP. Kalau betul lo laid back kayak. Laid back banget. Jadi naif lah. Awal-awal zaman-zaman kuliah itu naif banget. Mikir kalau semuanya bakal berjalan sesuai dengan aman aja. Keinginan lah. Aman-aman aja hidupnya aman lah. Terus pas ketemu Kak Atre, join AMP baru tahu, oh ternyata dunia itu luas ya. Iya luas banget, semua bisa kejadian. Aduh, PR-nya banyak. Nggak bisa modal naif doang. Nggak bisa. Tapi emang mesti begitu ternyata, baru betul. seru banyak tuh. Yang dipelajarin. Iya, jadi seru, challenge-nya banyak gitu kan. Iya. Biar nggak autopilot juga jadi. Itu di umur berapa kalian tahu kalau naif itu bukanlah sebuah keputusan yang baik untuk menjalani hidup? Momen apalah yang menurutmu kayak anjir gua mesti lebih aware nih sama hidup tuh ternyata bukan satu arah gitu? 20.
Iya 20 sih. 20. Pas kapan tuh? Waktu ketemu Kak Atri. Iya pas ketemu Kak Atre sih. Pas kuliah. Pas apalagi pas. Mereka nggak ketemu aku waktu mereka umur 20. Oh iya. Aku ketemu. Aku boleh cerita. Aku boleh cerita yang Kak Atre lumayan ngomong pertama kali pas kenal aku nggak? Apa tuh? Apa tuh? Kembali Kak Atre kan dosenku. Terus dosen foto ya. Terus ngomong, aku kan sering upload gambar di medsosku, Instagram. Terus kayaknya Kak Atre lihat itu dan Kak Atre akhirnya manggil aku buat ngomong bla bla bla. Terus akhirnya dia ngomong sesuatu yang lumayan keinget sampai sekarang. Dia ngomong, gambar lu bagus. Terus kenapa? Enggak, kayaknya aku nggak. Aku Iya. Gambar lu bagus terus kenapa? Kalau lu Masa aku manggil kamu cuma buat ngomong gitu? nggak awal muji-muji, awal muji, wah ya gambar lu bagus. Ya jadi Sama. Nggak. Jadi sebenarnya Diam di situ. itu kayak bridging ngasih tahu mau lihat gambar yang bagus dan works dan orang bisa hidup dari karya nggak bla 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 gitu. Akhirnya dia kenalin lah ke kasih lihat galeri dan lain-lain. Nah itu lumayan sesuatu yang bikin aku punya pandangan lebih luas lagi di dunia ilustrasi gitu kalau buat aku. Soalnya tuh aku percaya kalau misalnya gambar kita bagus, terutama zaman sekolah gitu, waktu masih Betul, ya. kuliah gitu, kita beneran mesti tahu gambar ini bisa kita apain. Betul. Karena kalau Kurang misalnya, lebih kayak gitu. jadi maksud aku bukan gambar lu bagus Enggak, apa enggak, gitu enggak, tapi apa yang mau lu lakukan sama gambar-gambar Betul. ini gitu. Apakah ada niatan dibawa kemana lah gitu. Jadi Dan waktu itu kan aku nggak tahu mau kemana kan. Ya, akhirnya Kak Atre baru nih ini aja bikin. Waktu itu belum ada ide buat pameran, tapi Kak Atre suka ngasih tahu nih, lihat nih karya-karya dipamerin gitu. Itu yang lumayan mengubah pola pikir. Gitu. Kalau kalian tidak tahu. Kalau aku tuh sebenarnya lumayan ngerasa lah dari dulu kalau misalkan aku bisa gambar dan lain-lain. Lumayan lah itu bisa ngerasa. Cuman itu kan ya anak SMP, SMA, SD lah gitu lah dapat Dipuji ya, apalagi dulu tuh open inilah commission lah kalau misalkan Oh, iya. temen lu ulang tahun gue bisa gambarin lah. Oh. Terus gue dulu joki juga, apa sih seni budaya. Oh, iya. Wah ini jago nih gue jago gitu kan. Pede Jadi jadinya. kayak pede sampai akhirnya habis SMA mulailah buat submission banyak. Submission gambar, pameran ini. Nggak ada yang keterima. Nah, Nggak ada yang keterima. Kena tuh. Itu kena tuh itu kayak aku tidak spesial gitu. Kena tuh di situ. Jadi awalnya dia kayak I'm a god tidak gitu. Jadi kena di situ. you are a big person in your village, but now you're in my town. Itu lumayan sih. langsung Jadi ditai-taiin ya. wah kena sih parah kena mental ya. kena banget. Nah jadi di situ lumayan akhirnya bahkan ikut submission Art Jokkanya nggak berani Ya, gara-gara aduh, ya. karena ketolak mulu gitu loh. Jadi akhirnya baru mendapatkan kepedean lagi tuh pas sama Kak Atre sebenarnya kayak gitu sih. Jadi kayak gitu kayak gitulah. Oke, selama kalian ikutan AMP atau selama kuliah, selama apapun gitu, di titik mana kalian sadar bahwa oh ini kayak gue bisa jadi nih, gitu. Ini gue bisa jadi deh kayaknya. Maksudnya ada banyak orang yang udah kuliah, udah apa tuh kan masih belum menemukan jati dirinya gitu, masih belum tahu. Ini gue kayak bisa jadi deh gitu. Orang masih, aduh gue mau ngapain ya, bahkan in their 30s, 40s gitu tuh masih ada. Tapi kan kalau kita lihat di AMP banyak banget anak-anak AMP yang sebenarnya tuh menemukan, oh ini kayaknya bisa nih, I think I can do this forever. Itu tuh ingat nggak momennya pas kapan? Jadi tadinya kan hanya kita melakukan pameran ini kayak banyak teman-temanku lah ya tahu ya yang pameran nganggap kayak ini that's it selesai udah. Iya. Tapi pas aku sebelum pulang, Kak Atre meluk aku, terus dia ngomong, pasti dia lupa lagi nih. Dia peluk terus dia ngomong, lu harus sukses, lu harus bisa sukses. Jangan malu, jangan bikin malu karya sama nama lu. Aduh. Jadi lu harus bisa. Itu mungkin bagi Kak Atre hanya seucap kata sebelum pulang, tapi bagiku itu big things banget yang akan selalu kuinget. Jadi itu yang akan selalu saat aku udah mulai capek, mulai apa? Kan banyak aku perjalanan dari 2015. Dan banyak banget yang bikin capek apa segala macam, tapi aku selalu ingat kata-kata itu. Kalau enggak aku bakal malu sama diriku sendiri dan Kak Atre yang sudah mempercayainya gitu. Waduh. Dia nggak ingat, tapi aku selalu ingat. Itu beneran. Kupikir obrolan itu bakalan seru, ketawa-ketawa gitu. Jangan yang kayak gitu. Aku jujur itu. Apa gitu? Oh, pas karya gue dibeli nih, pas gue sold out. Itu kan, oh itu. Tapi Betul, itu bonus.
Tapi memiliki kata-kata Core-nya dulu. itu another level itu bagiku kayak karena aku nggak pernah dapat kepercayaan sebesar itu dari orang lain. Iya. Itu kayak yang wah aku aja nggak percaya diri tiba-tiba muncul orang yang mempercaya. Gue setuju. Iya, aku beberapa kali momen Nangis nih mah. Ya ini. Aduh. Nangis nih mah. Aku ada beberapa momen lah Kak Atre sama Kak Atre dan Kak Evan sebenarnya di selama AMP ini. Dan aku kan awalnya dari anak lomba gitu kan Kak Atre. Terus sebelum masuk AMP sebetulnya aku cukup percayalah sama potensi diriku. Tapi aku nggak tahu arahnya harus kemana. Nah, pas ketemu Kak Atre itu ketemu lagi orang yang percaya bahwa potensi ini tuh bisa dikembangin lebih lah. Nah itu aku nggak pernah tuh ketemu sebenarnya sebelum Kak Atre gitu. Terus gong lagi tuh pas karya pertama di Atmayora jadi. Itu satu kalimatnya Kak Atre, you're gonna be a great artist. Udah cuma itu doang tuh Kak Atre. Udah. Udah itu pameran Kak Atre. Banyak itu momennya. I should watch what I said. Mulai saat ini ya. Aku setuju karena sebenarnya apa yang ya kami butuhkan dan kami percaya itu kan adalah when someone actually validate our apa ya bilangnya ya our hard work and everything gitu kan. Dan menurut aku Kak Atre itu benar-benar jadi orang pertama lah yang ngevalidasi kalau misalkan sketsa pertamaku itu kayak sketsa yang kotak yang gambar bintang. Oke. Itu yang aku kirim ke kakak, terus kakak bilang kayak this itu aku langsung kayak Si profile picture ya. profile picture. itu benar-benar menurut aku adalah momen aku langsung rasa kayak ada yang percaya sama gue kayak gini. I have to be believe on myself juga gitu karena sebelumnya kan ya of course dengan roller coaster tadi ya dengan tolakan lah ini itu kan of course itu rada mental kenal lah. Mental kenal lah. Kenal aku pikir tuh ligaku di situ aja Kak. Sampai akhirnya pas Kak Atre encourage aku dan bilang ke aku kalau karya lu tuh bisa stretch jauh banget deh gitu. Aku baru kayak I'm gonna be in the big league gitu lah dari situ. That's awesome. Itu di situ Kak Atre aku baru kayak here we go. Bisa Come on, iya sih. come on. Bisa nih. Iya kan bisa gue nih kayaknya. Tapi selalu ada sih kata-kata Kak Atre yang nempel di masing-masing dari kita. Iya, betul. Kalau aku dulu inget pas yang awal-awal assessment kan aku kayak cewek-cewek Pinterest yang nggak tahu mau kemana gitu kan. Iya, betul. Yang benar-benar nggak ada self confidence, nggak ada direction. Ini perlu ini perlu diklarifikasi sedikit. Oke. Cewek-cewek Pinterest yang ku maksud itu adalah cewek-cewek yang ngegambar ulang apa yang dia Ada lihat di Pinterest, betul. Ya pokoknya di sketch awal kan aku Kasih lagi aja. bener. Ya di sketch awal kan kayak kebingungan, nggak ada self confidence, nggak jelas mau gimana-mana. Terus Kak Atre juga bingung kayak mau gambar apa nih. Nah abis itu aku bikin lagi. Ya udah bikin lagi, bikinnya juga galau nih kayak aduh bisa nggak ya itu self confidence-nya justru malah di kala itu turun dulu. Tapi pas di hari aku submit assessment pas meeting pertama kali Kak Atre langsung gila gitu. Dari kata-kata Kak Atre yang langsung ini kamu dari top 3 dari bawah tiba-tiba top 3 ke atas. Aku langsung kayak nangis, langsung gemeteran ke toilet gitu. Terus aku juga ingat langsung Kak Atre Nggak bohong itu soalnya lagi meeting nggak mungkin sempat ke toilet. bener langsung di tempat. Nah Kak Atre juga pernah bilang kalau self confidence itu datangnya dari self discipline. Nah, Dan aku ngerasa itu bener-bener aku pegang teguh sampai sekarang. Tiap hari makanya aku sempat bilang kalau dulu ketakutan buat gambar, sekarang jadi hilang fear-nya dan jadi confidence-nya keluar karena self discipline yang aku terapin terus terpegang dari ya kata-kata Kak Atre yang di awal-awal gitu. Atre Muda. Tadinya tuh yang aku bayangkan dari pertanyaan itu tuh kayak waktu orang mulai beli karya-karya gue terus gue kayak gue bisa multiply ini this money gitu. Atau waktu gue Karafuru ternyata skala gue udah nasional dan internasional, gue bakalan kayak Betul. Tapi itu bonus. Kata-katanya Kak Atre Lebih karena itu core itu core-nya kan. Tapi kan yang poin utamanya kan dari Dari core dulu. Kan Kak Atre bilang pertama. Pertama. Iya ayolah. Nanti konkretnya baru Betul. setelah itu. Setuju. pertanyaan selanjutnya. MC-nya disuruh.
Onar. Oke, ini kan adalah satu pekerjaan yang bukan pekerjaan yang umum di apa ya, dialami lah oleh orang-orang di sekitar kita gitu. Ini adalah pekerjaan yang lebih gambling lah, orang suka bilangnya gitu. Pengorbanan terbesar yang pernah kalian lakukan untuk karir ini tuh apa? Ya kalau aku kestabilan income dulu di awal kan seperti yang tadi udah dibilang, udah sempat ngerintis karir di bidang lain, udah bertahun-tahun dari 2018 kurang lebih sampai 2024 langsung ikut AMP, ya aku langsung gedar gitu. Respect. Begitu. Sebelum masuk kuliah kan aku ngantor dulu. Ngantor kan lumayan cukup lama dan dimana sebenarnya kalau dari keuangan udah stabil. Untuk gaji itu stabil lah, udah cukup banget segala macem. Tapi tiba-tiba kan kayak sebenarnya nggak tahu hilang arah gitu, nggak tahu mau kemana, duit ada tapi sebenarnya kerja juga yang 9 to 5 bosen gitu, nggak tahu mau ngapain sama hidup. Sampai akhirnya aku berucap ke orang tuaku kalau ya aku mau melanjutkan kuliah desain, dan di situ aku langsung bilang, tapi aku kuliahnya nggak mau lulus. Kalau aku di situ ketemu sama orang yang bisa bawa aku lebih jauh lagi kemana yang aku pengen, yang jadi ilustrator dan lain-lain, aku akan langsung keluar. Dan doanya kan terkabul kan. Itu beneran, ini beneran. Boleh nanya bokap nyokapku. Waktu itu aku ngomong seperti itu. Boleh nanya. Ya, kita telepon ya. Kalau friend. Tapi betul, waktu itu ketemu Kak Atre langsung semester 3 ya kita ketemu pertama kali. Itu yang dikorbanin tuh jadinya apa? Ya dikorbanin karena sebelumnya tadi hidupku sebenarnya udah stabil aja, gaji ada. Kerja apa sih waktu itu? Restoran ya? Macam-macam, restoran, macam Banyak berarti yang dikorbanin. Tapi intinya nggak ada gambar sama sekali. Jadi kerja random aja gitu banyak. Tapi ya udah itu yang aku korbanin. Jadi stabilitas hidup, di usia muda itu hidup ya. yang udah stabil, dimana teman-teman masih pada kuliah kan, teman sangkatanku, tapi aku udah kerja gitu loh. Jadi income, uang udah ada istilahnya, tapi aku ninggalin itu semua untuk memulai lagi kampus dan ketemu orang yang aku cari dan Kamu yang ketemu. ini. Betul ya dan ketemu. Sama sih Kak Atre, mengorbankan kerjaan sih. Ya. Itu menurut aku yang paling obvious, karena apalagi dulu aku sempat kerja kantoran juga, 9 to 5 job juga, jadi HR dulu di sebuah pabrik lah dulu. Itu menurutku udah stabil banget, dan dibandingkan teman-temanku yang seumuran sama aku lah, aku bisa dibilang tuh lumayan yang paling front runner lah dibandingkan teman-teman seangkatan kayak gitu. Terus tiba-tiba banting setir gitu kan. Itu aku sampai dimarahin dosen manajemenku sebenarnya. Iya, sampai dimarahin. Karena ya menurut beliau kan kayak, "Lu ngapain?" gitu ya. Of course lah. Kalau dari kacamata beliau kan menjadi seorang seniman kan nggak tahu lah gitu kan. Sampai akhirnya sekarang beliau ngelihat aku kayak gini, ya kemarin datang juga sih di Karo. Datang juga sih Karo. Jadi kayak bisa kan bro? gitu lah. Sebenarnya di perjalanan perkariran ini, baik sebelum ketemu, sebenarnya untuk bilang saat dan setelah AMP itu agak sulit, tapi sebelum AMP kalian pernah ngerasa sendirian nggak berjalan di sini gitu, di perkariran art lah? Nol itu Gak ada teman. Don hilang gitu. Sebenarnya kayak teman kampus gitu ada, tapi nggak tapi bukan teman yang mau jalan bareng. Oh iya. Itu sendirian lah. Itu berasa sendirian. Betul sendirian. Justru dulu tuh malahan teman-teman yang bareng-bareng bikin kayak oke kita jadi seniman bareng gitu kalau ada satu yang maju dimusuhin. Ngerti. Jadi apa yang kita lakuin ini beda kan? Jadi mereka nggak akan pernah ngerti. Untuk awal kita mau, misalnya aku sering ke pameran dulu, Katri kan sering banget ngajak aku ke pameran segala macam. Itu temen-temen gak ada yang ngerti kayak kenapa? Iya kenapa aku sih sering ke pameran gitu, ngapain sih gambar ngerjain gini-gini gitu. Jadi itu banyak banget. Ngapain sih career oriented banget gitu. Betul. Makanya pas pertama kali masuk AMP tuh kayak culture shocknya adalah loh kok baik semuanya. semuanya saling bantu. Karena kebiasaan di pertemanan yang kayak lu sukses lu ninggalin gua, jadi kayak pas di AMP tuh kayak temen tuh bisa kerja bareng-bareng lah, semuanya tuh bisa bareng-bareng lah, naik bareng gitu ya, bisa naik bareng. Bahkan kakak kelasnya gitu juga bantuin, Kowet, abang, lu, jadi kayak semuanya tuh malu dia. Ini pertanyaannya buat lo nih gitu. Dari tadi kan ngambil keputusannya tuh pada beloknya menuju panggung kan. Ya. Nah, lu on the other hand itu kan puter baliknya justru ke backstage.
Ya. Lo jadi support sistemnya seniman, baik itu di studio seniman ataupun di pameran lah gitu. Ya. Apa yang sangat nyaman buat lo di posisi yang itu gitu sampai karena menurutku penting banget. Kita tuh juga tahu kan kapasitasnya kita, interestnya kita di mana gitu. Lalu orang kan sering banget mengharamkan backstage kan, kayak kalau lu mau jadi seniman ya di atas panggung lah gitu. Nah tapi lu sadar betul gitu bahwa oh enggak, gue maunya di backstage gitu. Nah itu butuh keberanian juga kan sebenarnya untuk ngomong itu ke diri sendiri. Ke diri sendiri iya, ke Kak Atri apalagi. Soalnya gimana ya? Aduh, dari tadi kan ngomong Kak Atri percaya ke anak-anaknya, Kak Atri percaya ke anak-anaknya. Kak Atri juga percaya banget ke gua waktu itu. Dan selalu bilang kalau bisa. Tapi Bisa tapi nggak mau. tapi gue sampai di satu titik di mana gue ngerasa kayaknya gue nggak bisa nih, kalau gue paksa crack lah gue. Pecah nggak bisa. Soalnya beliau sebenarnya problemnya tuh lebih ke society-nya ketimbang berkarirnya. Iya, jadi aduh gue gak suka nih kehidupan yang kayak gini, gue gak bakalan tahan lah sama Iya. Nggak tahu. Oh iya, tough lah. Maksudnya aku tahu kamu nggak tahu tentang apa yang dia pikirin, tapi kamu tahu medannya kan emang tahu. emang tengik gitu kan. Iya. Nah itu ngasih tahu ke Kak Atre buat Kak Atre gue kayaknya di belakang aja. Oh iya. Dan Itu apa yang lo rasain waktu ternyata respon gue begitu? Oh, if you wanna do it, do it. Itu gue lega banget sih Kak. Itu Iya. berapa tahun kapan maksudnya, sejak 2020. Ya, itu dia bilang ke aku 2020. kalau akhirnya memutuskan? gue tuh pengen punya karir di mana gue menggambar terus, dia bilang. Tapi gue nggak mau terjun ke society-nya. Iya. Nah, gue boleh do this nggak gitu? Gue jadi backbone-nya seniman lah gitu. Oh, respect. Aku yang kayak if there's no regret, do it gitu. Jadi abangnya AMP. Iya. Terima kasih. Nih, best lo abang bantuin patung, bantuin semuanya. Par. Jagoan Lu juga. Jagoan gua. Di tag sama dia. Best. Ini jagoan kita semua. Jagoan kita semua. Rebutan. Ranger Silver. Apa tindakan paling ekstrim yang pernah kalian lakukan demi karir ini, dan apa yang bikin kalian berani ngambil itu? Kalau gua itu mungkin untuk untuk nggak melanjutkan karir melukis Berada di panggung berada ya? di panggung Panggung. ini, untuk milih di belakang layar aja. Itu menurut gua paling ekstrim lah. Oke, lalu kenapa akhirnya memberanikan diri untuk tahu bahwa limit gue di sini nih? Ya, Banyak lah hal-hal yang gua nggak bisa comprehend. comprehend sama sekali. Oke. Gitulah. Dan apa rasanya mundur dari karir itu? Tapi menurut gue yang paling menarik adalah lo tetap mengalami semuanya. Karena lo kan masih ada di circle AMP kan. Jadi lo dapet gosipnya tanpa perlu menjadi pemain gitu. Best. Damn. Iya kan, lu practically nggak keluar dari art scene. Iya, gue bisa Tapi tahu semuanya dia. hahihinya aja hihi. Gitu. Beliau. Iya, Gitu iya, ya. Nyambung. Iya, seru banget. Berarti semua orang emang dapat apa yang mereka mau. Iya. Makanya. Good. Kalau teman-teman yang lain, tindakan yang paling ekstrim apa? Tindakan paling ekstrim, aku tuh dulu sebelum masuk AMP lah, bisa dibilang lumayan childish dan lain-lain. Itu childishnya tuh bener-bener dalam sisi pengambilan keputusan, bahkan dari cara mengontrol emosi, gitu-gitunya lah. Dan dulu tuh kalau misalkan dengar orang ngomong negatif tentang aku tuh pasti kepikiran lah kayak gitu. Dan untuk orang yang sekarang lagi di art scene, of course kan it's revolve around gossip, talks and everything. Terus kayak awal-awal Aro tuh banyak banget yang jedor, yang bener-bener yang apaan nih, nggak suka lah dan lain-lain. Dan menurut aku tindakan paling ekstrim yang aku lakukan waktu itu bareng Aro ya adalah jump into the storm. Okay. Menurutku itu bener-bener aku bangga lah sama diriku berani kayak itu gitu. berani banget sih. Itu berani Maksudku, banget. Kayak banyak banget orang yang memutuskan untuk mundur. Iya. Iya, gitu.
itu menurut aku keberanian yang aku dapetin juga karena anak-anak Aro, of course karena Kak Atre juga, karena semuanya lah waktu itu di AMP bener-bener yang kayak bilang lah ke aku kalau misalkan you're not gonna be alone, nggak bakalan kalau di AMP tuh di stranded alone. Itu bikin aku jadi kayak gue gak bakal sendiri ya, gue jadi berani lah di situ. Jadi makanya itu menurut aku adalah tindakan paling ekstrim yang ternyata bisa membentuk aku yang sekarang jadi nggak impulsif, terus secara decision making juga lebih dewasa kayak gitu, secara emosional juga lebih tertata lah kayak gitu. Jadi ngebantu diri sendiri. Oke. Gitu. Yes. Nah, next question yang sebenarnya ini adalah pertanyaan yang paling cocok untuk dilempar ke Livi Wongso karena ini adalah sesuatu yang sering dilakukan oleh beliau. Oke. Kita yang jawab dulu. Ya. Waktu Waktu kalian ikutan inkubasinya AMP, lalu mencoba menjadi seniman dan ini dan itu, kalian pernah bohong nggak ke orang tua? Perginya apa, bilangnya apa? Enggak. Kalau aku enggak. Aku nggak tanyain Kak. Ini emang harusnya buat Livi Wongso. Bener. Nggak tanyain sih. Tiba-tiba udah lebaran aja. Enggak. Gitu lagi. Masih enggak ada. Mana ya? Enggak ada. Enggak ada. Lu Enggak. dia lebih parah. Ada Maaf, sih. Mas Nim. Diam-diam menghanyutkan. Diam-diam berbohong. Ada itu. Apakah kebohongan harus diungkap? Akhirnya. Nggak usah, nggak apa-apa. Nggak perlu. Oke, dan ini ada satu section yang selalu ada di setiap kali kita bikin bikin AMP Common Room lah, yaitu apa yang mau kalian atau yang ingin kalian tanyakan ke aku terkait apapun yang belum pernah kalian tanyain ke aku. Oke. Shower. Gue belum pernah nanyain ini secara langsung padahal udah 13 tahun bersama. Kita 13 tahun bersama. Tapi gue mau tahu kok Katre mau mempertahankan AMP padahal banyak banget itu orang yang Adalah. iya meragukan AMP, menghujat gitu banyak Oke. tuh. Kurang lebihnya tuh kalau pakai analogi tuh mungkin analogi makan bubur nggak diaduk gitu. Kalau misalnya kamu suka makan bubur nggak diaduk, mau semua orang menghujat kamu karena cara makanmu begitu, kamu akan tetap makan anyway kan? Karena kamu tahu satu, cara makan itu tidak merugikan orang lain. Dua, kamu tahu dengan cara yang seperti itu kamu bisa menikmati makanannya. Setuju. Baik secara visual ataupun secara lidah. Nah, menurutku tuh AMP juga gitu. AMP itu selalu ada satu bukunya Austin Kleon yang judulnya Still Like an Artist. Di buku itu ada tertulis bahwa hal yang paling baik atau yang paling benar yang bisa kamu lakukan ke dirimu sendiri itu adalah to put yourself in the mindset of an amateur. Karena amatir itu selalu excited sama apapun yang mereka lakukan. They're excited to see the future. They're excited about so many things lah. Nah, dengan AMP yang selalu membuat aku bertemu dengan anak-anak baru, gitu. Excitement itu tuh tumbuh terus karena setiap kali aku ngobrol sama seniman seumuran lah gitu, excitement tentang membuat karya tuh udah nggak terlalu ada. Excitement tentang karir tuh udah nggak terlalu ada. Jadi kalau merekanya sukses, aku lebih sering denger komplain tentang babysitter. Atau tentang dealing sama galeri ini itu apa gitu. Ada maksudku betul itu happens gitu, tapi aku nggak mau menaruh diriku di tempat dimana mengeluh adalah the biggest part of the conversations gitu. Nah, tapi dengan adanya AMP terus gitu kayak memberikan aku satu kesempatan untuk terus ngomongin tentang mimpi, terus ngomongin tentang mini excitement yang menurutku tuh penting banget. Karena ada conversation tentang itu, aku juga jadi excited sama apa yang kulakukan di hidupku gitu. Jadi mau orang bilang apa, mau dikatain ini itu AMP begini, AMP begitu, AMP begini, AMP begitu gitu. Tapi AMP bikin aku jadi selalu bisa semangat cuman gara-gara Red karyanya makin bagus loh, jadi top 3 loh gitu. I can celebrate those gitu loh, dan menurutku itu membuat aku ya jadi kembali ke ke amateur mindset gitu loh, bahwa your little win is heartwarming gitu. Sementara kalau
udah profesional dan udah cukup lama gitu, ya apalah rasanya sketsa kan. Gitu. Iya kan, maksudnya itu udah part of our life yang sebenarnya tetap penting, tapi kitanya tuh sering lupain. Nah dengan bikin IP, aku jadi kayak anak kecil yang excited besok ke Dufan gitu. Nah kamu sering ke Dufan sama teman-temanmu itu jadi nggak excited lagi. Tapi kalau kamu perginya tetap sama orang yang pertama kali pergi, kamu juga jadi ikutan excited. Gitu. Iya kan, tapi bener kan? Kamu udah beberapa kali ke Disneyland lah, gitu pergi sama Egwil rasanya beda kan? Iya betul. Kamu excited lagi. Aku selalu excited sama orang yang baru pertama. Iya kan, kamu betul. jadi pengen kasih lihat Egwil ada ini gitu. Jadi, Seneng banget. nah itu yang bikin aku jadi keep on going lah gitu. Next question. Aku juga mau nanya. Oh boleh silakan. Ini sebenarnya pertanyaan udah pernah aku tanyain ke Atre. Oh udah. Tapi Ya, tapi aku mau tanyain lagi soalnya. Udah pernah. Aduh, udah di dulu. Tapi Ini kalau jawabannya, sekarang aku jadi panik kalau jawabannya beda, Mam. Aduh. Iya benar juga. tapi aku mau tanya lagi ke Atre soalnya menurutku ini dilema yang sering muncul lah di tengah-tengah menjalani karir. Oke. Nah, banyak seniman tuh kan punya day job lah Kak Atre, jadi punya second job. Gitu. Tapi apa yang bikin Kak Atre memutuskan untuk berhenti nih jadi dosen waktu itu dan yaudah jadi full time artist aja? Oke. Ini aku penasaran kan. Karena income-ku lebih tinggi daripada pekerjaan 9 to 5 apapun yang pernah aku kerjakan. Respect. Boom. Mic drop. Itu dia saya Bak. Titik itu, udah titik. Boom. Itu Jawabannya gitu juga Tidak waktu itu. That's the Jawabannya Gini. gitu. Kira-kira. Oke, jawaban lengkapnya adalah Oke. streams of income-nya lebih tinggi daripada waktu aku 9 to 5, waktu aku ngedosen, pekerjaan-pekerjaan lainnya itu lebih tinggi. 2, I make a name for myself. Iya. Orang tahu itu kerjaanku. Yep. Gitu. 3, aku dengan pekerjaan ini, aku mendapatkan kesempatan untuk bangun pagi dengan lebih excited sama hidup. itu Aku dia. setuju. Itu dia itu. Iya. Itu dia. Real. Kalau kalian semua pernah kerja 9 to 5, Iya. Lo pernah, kamu Betul. pernah pasti bangun pagi terus kalian sakit males. perut yang kayak Iya. Aku tidak mau hidup hari ini. Ini lagi, Pak. kayak Kalau udah jam 5 nungguin ini. Iya. Boom. Satu menit lagi. gitu. Jadi Iya benar-benar. Real. itu tuh perasaan yang paling menyebalkan saat kau bangun pagi dan fuck ini Rabu. Here we go again. Masih 2 hari lagi. Masih 2 hari lagi gitu dan itu tuh Masih benar-benar lama lagi. dan itu benar-benar bikin aku jadi kayak karir gue mesti jadi karir gue Iya. dan when it happens aku langsung kayak oke, bye. I will never return to the city anymore. Jadi itulah kenapa aku mau sebenarnya stabil juga waktu itu belum, tapi leap of faith. Kembali ke tema. Jadi kalau aku dulu itu mikir, oke, kalau gua punya kapasitas untuk bisa melakukan ini sekali, gua punya disiplin untuk melakukan ini berulang-ulang kali, gitu. Apa yang paling kalian takutkan di beberapa minggu menuju art job? Karena seperti yang kita tahu, ada banyak sekali kejutan yang terjadi dalam kurun waktu 6 hari terakhir. Aku takut. Enggak, gua ada, Bro. Jangan lupa sponsor furniture mundur mendadak. Iya. Itu. Bisa itu kalau kan ada bisa itu. Nah, kalau itu mah bisa Kak Tre. Mindset itu Yang mindset. aku takut itu yang dari kemarin aku tanyain ke Abang adalah villanya. Aku takut itu villa syariah. Wah, astagfirullah. Enggak, tenang aja. Tenang, ada beda nih. Aku takut Syariahnya itu, Bang. benar ya. Karena pernah diusir. Loh, kita kan nggak ngapa-ngapain. Takut mau ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Aku gini. takut itu aja. Ya kalau digerebek kapan aja kita lagi ngutek. Iya, nggak bakal ini kan. Itu loh. Jadi kayak nggak tahu nih. Aku cuma takut itu aja. Sisanya furniture tiba-tiba ada yang mundur, aman. Sponsor belum ada, aman. Berarti kalau dari jawaban abang kan gak usah ditakutin itu bro. Iya. Aman. Aman tuh. Aman ya, Aman. aman ya Bang ya. Aman. Oke, boleh. Patung takut gak? Enggak. Karena aman. Kenapa? Karena ada kalian yang support. Karena jujur. Tapi ini Jujur. jawabannya literal dan radikal. Bukan support system doang. Karena
sebelum kejadian banyak hal itu, aku tuh teleponan sama Kak Atre. Yang pas aku lagi takut-takutnya tuh. Aku sampai, wah kita gini aja, kita gini. Oh iya, kita udah bikin random, Oh jadi sempat takut. Takutnya tuh udah sempet takut banget soalnya. Tapi kamu ingat nggak apa yang aku bilang ke kamu? Bisa. Nah ini nih yang kamu sekarang yang gak ingat. Iya, apa? Tenang aja, ini pasti jadi. Oh iya, Iya, tapi bener. aku masih belum ini sebenarnya. Giliran yang gini nggak percaya. Enggak, karena ya kan aku sering ngomong kan. Enggak kan sering Angkat ngomong. meja. Aku tuh gak bisa apa ya, karena ini kayak udah deket banget waktu Kamu itu pesimis. waktunya. Iya, pesimis dan udah terlalu dekat menurutku. William. Dia Dan ngechat gambar aku. pun belum selesai waktu itu. Kak, terus dia ngechat aku butuh orang optimis. Tapi seperti kamu, betul, udah. tapi aku emang orang yang kayak gitu. Nah, aku udah Dan- kayak apaan sih ini? Hitungannya enggak. Sangat enggak. Ya justru aku butuh Bisa lah. manusia-manusia optimis di sekitarku yang membantu aku gitu, kayak Jadi optimis, kan? Agnes, kayak adanya Kak Atre, adanya ada yang setiap malam sebat dulu ya ngobrol, adanya abang banyak. Jadi aku butuh orang-orang seperti itu sebenarnya. Aku bukan tipe karakter yang optimis. Nah tapi setelah diskusi kan, ngobrol telepon sama abang juga, ada chat telepon juga sama ada apalagi, jadi lama-lama kebangun optimisnya sendiri gitu. Oke. Kayak ini akan selesai. Selesai kan? Selesai. Waktu itu kan gambar belum, apa belum gitu. Aman aja kan tapi sekarang? Ya, tapi kan Aman. sejak ngobrol gitu. Ya itu Sebelumnya fungsinya kan. belum. Ya kalau ternyata misalnya kalau udah ngobrol terus kalian kayak nggak peduli, tetap stres. Tapi ternyata kan kalian peduli sama Red, kita ngamplas 2 jam. Sama Sampai kita tahu juga kisah hidup. dibantu apa. Jadi sebenarnya membantuku banyak, jadi Lebih tenang. tenang, lebih jauh-jauh tenang banget gitu. Sebagai orang yang akan berurusan sama pengiriman karya dan packing. Nah itu dia. Ini deg-degan. Aman sih, aman aja nggak sih, Mak? Enggak ternyata. Aman aja. Tidak ada yang takut di sini. Kita butuh abang bunganya. Memang Awalnya tuh pengiriman Abang ada kan yang ganjing jagoan kok. kita. Empes rock. Awalnya pengiriman kan ada gonjang-ganjing kan. Oh ternyata nggak bisa tanggal 9 gini-gini nih. Oh iya. Aman bang, udah aman. Besoknya aman? Aman. Bisa. Untung ada Jadi Ans tenang. juga Untung tuh, ada si kan? Martin. Ans Martin. Jadi Respect Martin. Respect semua- Martin. Respect W. Martin. Respect Martin. Semuanya aman lah. Tim AMP bisa lah. Bisa. Bisa. We make it the best, baby. Itu semua terjadi karena yang punya project orangnya demanding dan manja. Selalu minta tolong. Oke, ini pertanyaan terakhir nih, closing. Apa yang membuat kalian makin kesini itu semakin excited sama karir kalian? Makin excited. Soalnya aku kenal abang Iya. aku kenal abang dan Kowet itu udah lebih dari 10 tahun. Iya. Dan walaupun abang banting setir lah gitu, tapi excitement sama apa ya, pekerjaan di dunia artnya tuh justru semakin bertumbuh lah, aku bilangnya gitu. Kayak ya, he wants to be like the best apa ya, studio director ever gitu. Dan Kowet juga makin semangat. Aku kenal kalian bertiga awalnya dan sekarang tuh aku nggak melihat ada semangat yang turun. Jadi aku bisa menyimpulkan bahwa you are getting more excited about this career gitu. Dan apa yang bikin kalian makin excited? Kalau aku, karena aku dikelilingin sama AMP kan, sama ya anak-anak yang optimis lah kayak kata Koede. Terus abis Atmayora itu, abis lulus AMP, selalu somehow karirnya selalu naik gitu Kak Atre. Nah, setiap naik itu kan merasa adalah tuh bisa nggak ya, tapi selalu bisa. Gitu, jadi bisa, makin yakin. Ternyata gue bisa, makin yakin lagi. Jadi keyakinan naik lagi. Nah, cuma keyakinan itu muncul menurutku karena support system juga kali ya. Support system AMP sih. Itu selalu ditangkap tuh, berasa tuh kalau enggak, lu nggak akan jatuh. Jatuh. Ke tanah gitu. Udah bakal sendiri jatuhnya. Iya, nih ada netnya. Kayak gitu. Iya. Setuju. Menurutku Itu gitu sih. bikin makin excited lah ya, makin semangat karena selalu ada yang nemenin lah. Terus lihat Aro, anak baru. Iya. Itu nular banget Kak. ada Aku gini setuju generasi. itu sama Kak Atre. Itu more or less mirip sama Tusita, karena kan aku tuh dari dulu sebenarnya adalah orang yang suka dengan schedule dan lain-lain, harus tertata lah. Dan sebenarnya kan bekerja sebagai seniman kan very uncertain. Jadi kita kayak gambling lah, very gambling dan lain-lain. Terus ternyata dengan medan yang gambling ini dan very uncertain, itu aku bisa nge-beat, itu tuh rasanya puas.
kayak oh ternyata gue bisa di game ini loh, dan disupport sama AMP, sama Katre, sama semua orang yang ada di AMP tuh bikin aku ngerasa kayak oh ternyata gue bisa ngelakuin ini tuh nggak cuma sendiri tapi bareng tuh very powerful. Itu powerful banget sih Katre. Merasa lebih pede lah kalau misalkan gue nggak bakal ditinggalin sendirian pertama. Kedua kalau misalkan ada yang ngapa-ngapain gue pasti mereka ngapa-ngapain elu kayak gitu. Jadi kayak itu sih sebenarnya. You mess with me, you mess with my family, you mess with my family, you lose. Ada perasaan itu loh. Jadi kayak gitu. Tapi emang self growth-nya itu addicting banget sih Kak. Jadi dari sebelum AMP selama Aro kan kemarin 19 bulan itu jauh banget kan dari semuanya, dari self confidence, dari look. Itu tuh rasanya bercermin ke foto yang dulu tuh kayak 15 tahun yang lalu. Iya benar. Siapa ini? Lebih jauh dari SD Siapa sih itu kayak gitulah. Nah itu sih yang bikin kayaknya ini bisa nih nonstop kayak gini, dan perasaannya naik terus tuh irreplaceable lah rasanya gitu. Ayo. Itu bahasa bagus. Kalau kamu selain Agnes dan Egwil, apa yang membuatmu makin excited sama apa ya jalan yang lagi kamu jalanin lah? Kalau aku selalu pengen lebih lagi sih di setiap tahunnya. Aku udah bikin kenapa? sesuatu. Aku udah bikin sesuatu ya kan. Karena menurutku nggak boleh gitu-gitu doang aja. Karena ya dari pertama pameran apa segala macam, project ini, project A, apalagi ditambah ada Egwil sama Agnes di hidupku sekarang, itu jadi makin lebih, aku harus lebih lagi. Apalagi kemarin kita sempat ngobrol dikit yang soal aku mau bikin studio dan lain-lain. Katre seru banget. Katre sangat terinspirasi dari studio Crockway betul. Wah itu aku makin semangat lagi. Aku bilang kan, nanti kita coba next year dan lain-lain. Gila seru banget kok. Ya jadi menurutku Gila. aku demen sebenarnya. Aku bukan tipe orang optimis, tapi aku demen tantangan. Gitu. Aku mau tahu aku bisa nggak sih gitu aja. Optimis gak sih? Enggak sadomasokis. Setuju itu. Ternyata diam-diam. Ternyata itu julukan. Gitu kalau aku gitu. Oke. Jadi tadi itu sebenarnya adalah pertanyaan terakhir kan. Jadi sebenarnya sebelum ditutup dan gara-gara obrolan inilah gitu ada satu hal yang menurutku menarik untuk kusimpulkan gitu loh. Ada banyak kan sebenarnya artis community yang kita kenal yang umurnya pendek, gitu. Dan waktu aku bikin AMP di awal-awal, orang tuh banyak banget yang meragukan apa ya bilangnya kekompakannya kita lah. Jadi orang tuh selalu salah, ini mah honeymoon phase aja. Ini mah honeymoon phase aja. Mereka namanya juga baru bikin, pasti lagi pengen banget bareng-bareng, tapi itu mau sampai kapan gitu. Nah, mungkin ini adalah obrolan yang aku bisa omongin ke kalian bertiga gitu. We are together since 10-11 tahun yang lalu gitu, dan kami masih ada di sini dengan menurutku honeymoon phase yang sama gitu, romantisme yang sama gitu. Aku masih deep talk sama Kowet soal studio kemarin di situ walaupun sebentaran. Ya Livi lagi ada di sini ngerjain karya gitu. Jadi jadi menurutku apa ya, kalau orang nggak percaya bahwa ada community yang kayak tadi ada bilang gitu, semuanya mau maju bareng dan semuanya mau bantu temennya biar nggak jatuh gitu, enggak, itu bukan fantasi. Kami mungkin kami baru 13 tahun, mungkin AMP baru 13 tahun gitu, tapi kurasa ya we are the proof bahwa you can create a very healthy community gitu, karena ya AMP udah 13 tahun, kami hubungannya masih kayak gini gitu. Nggak salah gitu loh, kalau community itu beneran ada yang bisa saling bantu gitu. Jadi buat orang-orang yang dulu pernah bilang AMP bentaran lagi juga berantem, bla bla bla, kayak who's laughing now? Anaknya makin banyak, anaknya makin kompak, dan kalau nggak salah mau pameran di Arjok rame-rame nih. Itu udah nggak salah lagi. Happy lah. Jadi seperti yang aku pernah bilang ke Mbak Farah untuk menutup ini, aku berharap teman-teman yang nonton ngelihat kami dan berpikir bahwa oh kita juga bisa nih kayak AMP gitu. Nggak usah ikut AMP nggak apa-apa, tapi aku yakin kalian bisa bikin sendiri. So now we're gonna challenge ourselves untuk makan makanan yang kita nggak tahu pedesnya seberapa. Takut. Mau. Iya, let's go. Let's go. Let's go. Kita dari
disuruh cobain ini dulu. Nggak mau. Aduh. Ini dulu. Iya. Andre terlalu bersemangat. Iya. Oke. Karena ini leap of faith, kita nggak tahu tuh kan rasa keberanian tuh kayak gimana. Ayo kita coba sekarang. Let's go. Kak Atre yang bagiin. Coba. Oke, Kak Atre yang ngasih, Kak Atre yang ngasih. Sendiri. Ya udah. Kan lebih covid. Kita makan barengan ya? Enggak dong, makan dulu sendiri. Barengan, oke. Barengan, Jangan nanti kalau barengan Kan muntah terekam. semua. Ya enggak lah, enggak semuanya ini. Enggak semuanya kos kaki lah. Itu tuh emangnya sama terus. Ya udah. Oke, aku ambil yang hijau because I believe in my favorite color. Ya udah aku sama Karena ini kayak nggak mungkin bau. Oke. Bisa aja. 1, 2, 3. Enak gue. Enak. Gue enak. 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 Enak banget Gua sumpah. enak. Gue enak banget sumpah. Yeay. Sumpah enak banget. Manis. Leap of faith. Dapat dua. Enak enak. Leap of faith tuh enak. Enak. Ternyata hijau. Sama-sama gong. Oh, dua-duanya hijau ya? Iya. Oh, iya. Enggak, itu bukan plan ke future, bro. Ya udah guys, thank Itu you. persiapan. Yuk, makan.